Jaminan hukum untuk tenaga honorer segera terwujud. Menpan RB pastikan golongan ini lolos seleksi P3K 2024. Baik, sebelum melanjutkan ke informasi ini, yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, agar setiap saya mengupdate informasi terkait P3K maupun CPNS Bapak Ibu lah yang pertama kali mendapatkan informasinya. Baik, langsung saja ke informasinya. Mengacu pada Undang-Undang ASN 2023 Pasal 66 dapat diketahui bahwa penataan tenaga honorer dilakukan melalui verifikasi, validasi, dan pengangkatan oleh lembaga yang berwenang. Oleh karena itu, pihak terkait melakukan upaya untuk merealisasikan amanat tersebut diantaranya dengan mengangkat tenaga honorer menjadi P3K. Adapun sesuai dengan kesepakatan Komisi 2 DPR RI, Menpan RB dan BKN bahwa tenaga honorer dengan masa kerja 5 tahun berturut-turut tanpa terputus akan diangkat menjadi P3K maksimal tanggal 24 Desember 2024. Kabar tersebut merupakan jaminan serta kepastian hukum bagi para tenaga honorer. Selain itu, para honorer juga harus memiliki surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM sebagai syarat pengangkatan P3K. SPTJM merupakan dokumen yang digunakan untuk membuktikan validitas data tenaga honorer, serta memastikan bahwa tenaga honorer tersebut telah memenuhi kriteria masa kerja yang ditentukan. Selanjutnya, tenaga honorer diwajibkan lolos tahap verifikasi dan validasi data di Badan Kepegawaian Negara. Sehingga untuk tenaga honorer yang telah memenuhi syarat yang telah disebutkan di atas memiliki kesempatan emas untuk diangkat menjadi P3K pada tahun 2024. Selain itu, Menpan RB Abdul Azwar Anas berjanji pemerintah akan mengangkat 100% tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Akan tetapi para honorer harus melakukan tes sebelum diangkat sebagai P3K. Tes tersebut bersifat formalitas. Informasi tersebut diungkap Anas di hadapan Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia berserta jajaran anggota Dewan yang hadir dalam rapat. Sehingga prioritas dalam rekrutmen calon ASN yakni sebanyak 1,78 juta tenaga honorer yang telah divalidasi. Ia juga memastikan 2,3 juta tenaga honorer akan mendapatkan nomor induk pegawai negeri sipil atau biasa disingkat NIP. Untuk pemerintah daerah yang tidak punya kemampuan keuangannya, maka honorer diangkat P3K paruh waktu. Bagi daerah yang sudah punya anggaran cukup, maka akan mengangkat P3K penuh waktu. Sehingga untuk P3K paruh waktu maupun penuh waktu yang totalnya sekitar 2,3 juta dipastikan mendapatkan NIP. Lebih lanjut, Anas meminta Komisi 2 mengawasi kinerja serta proses pengangkatan para honorer ini ke depannya. Hal tersebut merupakan komitmen serta tanggung jawab pemerintah untuk memberikan kepastian status kepada tenaga honorer yang setia mengabdi kepada negeri.